Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Mulyani Yusadi, IKM, dari kelas A2 dengan NIM 2311212002. Di sini saya sudah bersama dengan teman saya. Dipersilahkan kepada Anda untuk memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Melisa Anggraini, biasa dipanggil Meli. Oke, di sini saya akan meminta waktu Melisa untuk sedikit bercerita tentang kesehatan lingkungan. Apakah Melisa bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, langsung aja. Nah, zaman sekarang kan masih banyak orang-orang atau masyarakat yang kurang peduli akan kesehatan lingkungan. Contohnya, membuang sampah masih sembarangan gitu. Nah, bagaimana tanggapan Melisa terhadap hal tersebut? Sebenarnya ini adalah hal yang sangat memprihatinkan bagi saya. Bagaimana tidak, kesehatan lingkungan itu padahal sangat berpengaruh bagi kesehatan manusia. Oke, apakah di lingkungan Melisa sendiri atau di daerah Melisa sendiri masih banyak terjadi permasalahan lingkungan seperti ini? Ya, hal ini masih terjadi di daerah saya. Masih banyak warga yang kurang peduli akan kesehatan lingkungan. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang apakah Melisa termasuk ke orang-orang yang menjaga kesehatan lingkungan atau malah sebaliknya, yang masih sering membuang sampah sembarangan, masih sering menggunakan bahan-bahan plastik yang nantinya akan merusak lingkungan dan masih sering boros energi atau air dan sebagainya? Ya, saya masih kurang dalam memperhatikan kesehatan lingkungan, seperti saya masih sering buang sampah tidak pada tempatnya. Saya juga masih menggunakan bahan dari plastik dan kurang memperhatikan diri dalam menghemat energi dan lainnya. Nah, Melisa tahu nggak sih apa dampak dari kita tidak memperhatikan kesehatan lingkungan atau kenapa kita harus menjaga kesehatan lingkungan? Oke, nah jadi jika kita tidak menjaga lingkungan, tentu nantinya lingkungan yang kotor tersebut akan menjadi sumber penyakit bagi masyarakat setempat. Contohnya seperti demam berdarah yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nyamuk sendiri dapat berkembang di lingkungan yang kotor atau banyak sampahnya. Lalu air tergenang dan tempat-tempat lainnya. Selain itu, lingkungan yang kotor pula akan mengakibatkan timbulnya penyakit seperti hepatitis, diare, tifus, dan lain-lain. Selain penyakit lingkungan yang kotor, seperti tumpukan sampah, akan menyebabkan ketidaknyamanan karena bau busuknya. Selain itu, air mudah tercemar karena adanya sampah. Sebagaimana yang kita tahu, air itu kan sumber dari kehidupan manusia. Oh gitu, lalu bagaimana peran kita sebagai anak muda agar berkontribusi dalam kesehatan lingkungan? Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu, kamu pernah nggak sih lihat IG-nya Pandawa Ragu? Ya, saya pernah. Di mana mereka sebagai anak muda yang aktif untuk melakukan aksi membersihkan lingkungan seperti pantai dan tempat-tempat kotor lainnya di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga mengajak masyarakat dan anak muda lainnya untuk ikut serta dalam misi mereka. Hal ini dapat dijadikan sebagai contoh bagi kita sebagai anak muda agar bisa cinta terhadap lingkungan. Tapi kamu juga bisa berpartisipasi dalam kesehatan lingkungan mulai dari diri sendiri. Kamu bisa mulai membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, terus tidak menggunakan energi berlebihan, tidak sering menggunakan sampah-sampah yang berbahan dasar plastik. Selain itu, kamu juga bisa ikut serta dalam kegiatan gotong royong yang diadakan di daerah kamu. Dan kamu juga bisa melakukan penghematan energi-energi seperti air dan listrik dan lainnya. Oh gitu. Iya. Nah, jadi sebagai anak muda, marilah kita peduli terhadap kesehatan lingkungan yang ada di tempat kita. Sekian cerita-cerita singkat dari kami. Kurang dan lebihnya
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.